Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode menerjemahkan data untuk menjadi angka agar menganalisis hasil penelitiannya. Dan metode penelitian kuantitatif ini juga dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya. Metode kuantitatif ini juga digunakan baik dalam bidang ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika, biologi, hingga sosiologi dan jurnalisme. Adapun beberapa macam jenis-jenis penelitian kuantitatif, yaitu korelasi, deskriptif, komparasi, dan eksperimen, survei, dan inferensial. Nah, itulah macam-macam jenis penelitian kuantitatif. Dan masuklah penelitian kedua, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdinamis, jamak interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui menelaah terhadap orang-orang melalui interaksinya dan dengan situasi sosial mereka. Adapun beberapa macam jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu etnografi, situasi kasus, situasi dokumen atau teks, dasar, pengalaman alami, situasi, tindakan, naratif, historis, eksplorasi, dan deskriptif, dan verifikasi. Itulah beberapa macam jenis penelitian kualitatif. Sekarang masuklah metode kombinasi, yaitu di mana penelitian mengumpulkan data dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Sekarang masuklah penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Adapun beberapa jenis penelitian eksperimen, yaitu eksperimen kuasi, eksperimen lemah, dan eksperimen subjek tunggal. Nah, itulah beberapa jenis penelitian eksperimen. Masuklah metode tindakan. Metode tindakan ini yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru hingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pelaksanaannya akan lebih cepat dan mudah, dan hasilnya akan lebih banyak dan berkualitas. Masuklah penelitian selanjutnya, yaitu penelitian R&D. Penelitian R&D ini yang digunakan untuk menghasilkan produk, agar untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan akurat dan produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru, berbagai macam tahap dan validasi atau pengujinya. Sekarang masuklah tentang teknik pengumpulan data. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data. Yang pertama, teks. Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teks pengumpulan data memerlukan langkah yang strategi dan juga dinamis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Sekarang masuklah teknik pengumpulan data angket. Teknik pengumpulan data angket ini adalah pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responder. Pertanyaan yang diberi kepada responder merupakan pertanyaan yang perlu untuk penelitian. Beberapa macam skala dalam angket, yaitu skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sehingga seorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Contohnya, sangat setuju, sangat puas, netral, dan lain-lainnya. Tentang skala Guttman. Skala Guttman ini apabila responder mengiyakan pertanyaan yang berbobot yang lebih berat, ia akan mengiyakan pertanyaan yang
kurang berbobot lainnya terdiri dari beberapa pertanyaan yang diurutkan secara hierarkis. Skala Goodman digunakan untuk jawab yang bersifat jelas dan tegas. Contohnya iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau belum, setuju atau tidak, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu skala diferensial semantik, skala perbedaan semantik atau ilmu arti kata yang berisikan serangkaian karakteristik atau dua kutub. Skala diferensial semantik memiliki 3 definisi dasar, yaitu sikap seseorang terhadap objek, potensi atau kekuatan objek, evaluasi atau hal yang menguntungkan atau merugikan dari suatu objek, aktivitas atau tingkat gerakan suatu objek. Dan ada juga skala rating, yaitu skala pengukuran Likert, Goodman, dan referensial semantik adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan, sedangkan skala rating adalah data penelitian kuantitatif yang ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dan terakhir adalah skala Tulsman, adalah skala penelitian yang menyajikan beberapa pertanyaan yang berbeda. Kemudian responder diminta memilih beberapa pertanyaan yang disetujui. Setiap item pada skala Tulsman memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki nilai atau bobot tertentu, namun responder tidak mengetahuinya. Itulah beberapa macam skala yang ada di angket. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Penelitian melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian. Untuk diamati menggunakan pencapaian indera, kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data wawancara. Teknik pengumpulan data wawancara ini dilakukan secara langsung oleh penelitian dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Seperti konsuner pertanyaan wawancara, perlu diujikan kemampuannya supaya penelitian dapat memperoleh data yang disebutkan. Ada 3 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, yaitu atau keterampilan di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap, yaitu wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ini adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini bisa disebut wawancara bebas, sebab wawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Yang terakhir, wawancara bebas atau terampil, yaitu gabungan dalam 2 jenis wawancara. Sebelumnya dinamakan perwawancara, tetapi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan namun secara garis pertanyaan saja. Nah, itulah beberapa macam wawancara dalam teknik penelitian. Masuklah teknik pengumpulan data dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahasa yang terbentuk dokumentasi. Ada beberapa jenis dokumen, yaitu dokumentasi berdasarkan kegiatan seperti dokumen pribadi, contohnya SIM, akte kelahiran, KTP, ijazah. Yang kedua, dokumen pemerintah, contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah. Dokumen berdasarkan fisik. Dokumen berdasarkan fisik itu karena dicetak, ditulis, digambar atau direkam. Contohnya buku, majalah, film. Dokumen merupakan benda bersejarah. Umumnya dokumen ini
ada di museum, contohnya patung, fosil, dan lain-lain. Dokumen berdasarkan fungsinya yaitu dokumen dinamis, yaitu dokumen yang digunakan secara langsung dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan, dokumen statistik yaitu dokumen tidak bisa digunakan secara langsung. Adapun yang selanjutnya dokumen berdasarkan sifatnya. Dokumen tekstual, dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis, contohnya majalah, buku, surat kabar. Dan selanjutnya dokumen berdasarkan jenisnya. Dokumen fisik, dokumen yang berhubungan dengan materi, ukuran, berat, dan tata letak prasarana. Dan selanjutnya dokumen berdasarkan dokumentasi. Dokumentasi primer, dokumen yang mengajikan informasi tentang hasil penelitian atau langsung dari dokumen sekunder itu sendiri. Dokumen yang menyajikan informasi mengenai instruktus primer biasanya juga disebut dengan dokumen biografi. Dokumen transkrip, dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder, contohnya buku, teks, panduan, dan literatur. Sekian dari beberapa penjelasan penelitian dan teknik penelitian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.